Jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan, Pak. Menteri BPN yang sekarang ada mantan Panglima TNI. Saya sudah pesan, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Pak Kades, Mama yang hari ini berkesempatan hadir, dan yang terutama seluruh masyarakat di kilometer 38 dan Lancang yang hari ini hadir sebagai korban putusan perdata yang dimana tanah mereka dieksekusi pada tanggal 20 Juli. Pada tanggal 27, satu minggu setelah selesai eksekusi, kami membuat satu kesimpulan bahwa ada dugaan terjadinya kerjasama antara mafia tanah bekerjasama dengan mafia peradilan, sehingga memang putusan yang seharusnya diharapkan ini berdiri tegak lurus untuk kebenaran tadi akhirnya miring ke kiri, miring ke kanan, diintervensi oleh pihak-pihak tertentu sehingga memang terjadi eksekusi. Dan pada tanggal 27 kami sampaikan Pak Kades, Pak Camat Mulu, kami sampaikan aspirasi ke pemerintah di Provinsi Riau bahwa kami butuh satu jalan baru untuk menerobos ini, sehingga memang agar konflik ini tidak bergulir dengan chaos di bawah. Karena kalau dibiarkan ini terus bermain di bawah, maka yang akan timbul nanti korban jiwa. Di bawah itu ada preman yang sedang dipasok untuk memanen tanah-tanah mereka ini, dan ini persoalannya persoalan tanah. Kita paham lah yang namanya persoalan tanah itu. Kami sudah sampaikan, dan pada waktu itu di Ibu Nelly ada Pak Ian pada waktu itu. Kami mendorong Ibu Nelly, ya, kami mendorong pada waktu itu agar fakta ini dibongkar. Jadi kita tidak hanya menunggu bola panas dari pihak pengadilan, karena di Menteri ATR BPN sendiri sudah sangat lugas menyampaikan bahwa praktek-praktek seperti ini sering terjadi di negara dan kita tidak bisa menafikan fakta itu. Akhirnya kami minta Satgas anti mafia tanah yang digaung-gaungkan oleh negara ini bekerja di Provinsi Riau dalam persoalan kasus Danau Lancang. Kenapa? Karena ada fakta yang kami mau sampaikan begini. Kasus ini sulit diselesaikan kalau tokoh-tokoh yang sudah meninggal, fakta yuridisnya tidak ketemu, susah. Tapi ini kan tidak, tokoh-tokohnya masih ada, kepala desanya masih hidup, mamanya masih ada, fakta yuridisnya bisa dikaji. Kalau ini dikumpulkan menjadi satu resume, nanti kesimpulan bersama kita dorong ke Satgas anti mafia tanah, karena tidak tertutup kemungkinan ada permainan mafia tanah dengan mafia pengadilan sehingga hukum itu timpang. Itu dia, paling nanti tinggal kita dengar keterangan kepala desa, kita dengar nanti keterangan RT RW, kita dengar nanti keterangan Pak Camat, karena memang fakta ini yang nanti mau kita simpulkan secara bersama. Kita menganggap ini sebenarnya seperti apa. Kalau memang nanti kepala desanya bilang, oh ini bukan memang benar, ini bukan dananya masyarakat, kami harus logo berarti eksekusi mereka benar. Sepanjang ini nanti fakta sejarahnya secara yuridis kita bisa paham, secara de facto nanti kita bisa paham, secara histori kita bisa paham, mau tidak mau pemerintah Provinsi Riau dengan amanah yang dikasih oleh negara udah harus bekerja sama dengan Satgas anti mafia tanah melawan mafia peradilan. Itu yang kami inginkan terjadi pada rapat pagi hari ini, sehingga memang kita bisa berdiri tegak untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Riau. Mungkin itu pengantar dari saya. Bapak Biro Hukum Gubernur, khususnya mengerti Operasi 1 dan 4 Kecamatan Pengunjung ada sama Lancang, tokoh masyarakat dan mama yang hadir pada kesempatan ini, Cik Sabi Rigolau, Wadang Sabi Namo, kemudian juga kepada LSM Gela Mata, bukan Gela Mata nih, Ormas Pak, bukan LSM Ormas. Ormas ya, beda. Ya, yang berarti alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukurillah kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa minta karamahnya kepada kita semua. Dan salam kita kirimkan pada Nabi Muhammad SAW. Dalam permasalahan ini saya tidak banyak komentar
tapi saya hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sebenarnya yang jelas pada zaman saya itu, saya menjabat kepala desa itu 1998, berakhir 2028, ya 2008. Selama 10 tahun itu seluruh permasalahan tanah di dalam itu insya Allah sudah selesai. Seluruh surat yang ada untuk penerbitan SKT, pembuktian bahwa mereka punya tanah, ya insya Allah 2008 itu semua sudah selesai, tak ada surat lagi itu yang dari saya. Tapi saya kan melihat kasus ini ada kejanggalan yang saya lihat. Ributnya dari 2010. Dari jangka anggaplah 2008 atau 2006 suratnya. Dari SKP yang 4 tahun itu tidak ada ributnya. Tapi ini ributnya 2010. Jadi saya tidak juga bisa menjelaskan apa masalah ributnya di situ. Sementara kita telah kasihkan surat tanah ke masyarakat, telah ditentukan RW tanahnya ini, dikasih surat, digarap dan ditunggu sampai sekarang. Tahu-tahu 2010 saya tidak menjawab lagi kan. Ribut. 2010 ke atas mulai ribut. Nah, sampailah sekarang ributnya tidak selesai. Nah itu yang saya pertanyakan itu, mengapa tidak 2009 ributnya? Mengapa tidak 2008? Mengapa tidak di zaman saya? Di 2010 itu bukan saya yang mengeluarkan surat di situ. Nah ada 2 permasalahan surat di situ seperti yang terjadi itu. Tapi saya tak ngerti juga kok surat masyarakat kita ini yang dia yang menggarap awal sampai sekarang dia juga menunggu yang dikalahkan gitu. Jadi kita tak nyalahkan siapa, mungkin cara prosesnya entah macam mana kan gitu. Sama cara kita memasak beda-beda, rasanya pun akhirnya hasil kan tidak manis. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak terlalu mengomentari, tapi setahu saya orang-orang ini dapat lahannya dari Nik Mama. Ada surat globalnya. Setelah ada surat globalnya, lahan di Mas Tumbang dikerjain. Setelah selesai semuanya, barulah keluarkan surat. Justru saya ditentukan oleh RT/RW di mana letak masing-masing. Nah kita sebagai kepala desa, karena itu wilayah kita tanda tangani. Kalau wilayah orang kan berani kita teken. Nah. Tahun berapa Pak mengeluarkan surat itu? Seluruhnya 2006 dalam surat itu 2006. Cuman kalau suratnya kan ada kadang 2008 telah selesai semua masalah, kan ini kan global di mengerjakan itu. Nah itu, jadi setelah ada surat globalnya, lahan dikerjakan. Nah kalau sudah selesai semuanya baru. Jadi kadang kan mengerjakan tanah itu kan ada sampai 1 tahun. Kalau udah bersih semuanya baru keluar suratnya, baru SKT ditandatangani. Jadi itu yang tahu saya. Nah selama di zaman saya itu insya Allah tidak ada masalahnya. Tapi setahu saya setelah saya berhenti selama 2 tahun, 2010 dan 2011, 2012 sampai 2014 katakan itu mulai ributnya. Dan ada orang masuk mungkin Pak. Enggak paham juga kerja, tetapi setahu saya juga masyarakat itu di situ juga. Nah itu kita tidak juga mematahkan lahan yang surat orang lain itu, kita tidak juga menyalahkan, mungkin salah mungkin tidak di situ tempatnya, mungkin seperti itu, karena tidak mungkin RT/RW itu menekan 2 surat di situ kan. Itu yang bisa saya sampaikan. Info yang saya dengar saat kemarin itu memang salah eksekusi ya Pak. Objek yang diputuskan dalam putusan inkrah itu berbeda dengan yang dieksekusi. Apa benar seperti itu? Jadi itu lebih yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Atas perhatian Bapak-Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersatu-rahmi di ruangan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kabiro Hukum yang diwakili oleh Ibu Eti ya Bu? Eli. Kemudian Bapak Bupati Kampar yang diwakili oleh Bapak Asisten 1. Kemudian Bapak Camat Tapung Hulu yang diwakili oleh Bapak Nuryadi sebagai Sekcam Kecamatan Tapung Hulu. Kemudian Pak Niskol selaku tokoh masyarakat Danau Lancang, para nenek mama. Nenek mama ini sebenarnya ada 4 nih Bu, tapi yang bisa hadir hari ini 2, kebetulan kondisi kesehatan kurang memungkinkan. Kemudian dari Gerlamata ya, sebagai wadah daripada masyarakat Desa Danau Lancang untuk menyampaikan aspirasinya
baik terhadap pemerintahan maupun terhadap lembaga-lembaga lain. Saya mungkin karena ini menyambung ke strategi kepemimpinan, tentu saya mengambil semua data-data yang pernah saya dapatkan. Sebenarnya cerita awalnya seperti ini. Lahan ini kalau sepengetahuan kami, data yang kami terima di kantor desa, ada di situ miliknya Darlan Simbolon sebanyak lebih kurang 500 hektar. Kemudian hibahnya dari nenek mama kepada saudara Herman Pitra dan Pak Zaini ada seluas 450 hektar. Jadi kami tidak juga tahu persis apakah lahan ini di tempat yang sama atau tempat yang berbeda. Nah, kemudian persoalan eksekusi yang dilakukan pada tanggal berapa? 20 bulan Juli kemarin itu, Bu, itu eksekusi antara perkaranya Effendi Simatupang dengan Sudiman. Ya. Nah, yang kami kurang paham di sini, apakah lahan itu lahan si Pendi apa Sudiman, yang korbannya masyarakat lain bukan Pendi. Nah, kan ini yang satu-satu hal yang kalau kami tak bisa bilang apakah pengadilan salah apa benar. Tentu kalau suatu yang salah dari keputusan hukum, tentu kita bisa melakukan peninjauan kembali dan lain-lain. Nah, tapi yang setahu saya seperti itu, kayaknya tidak ada sangkut pautnya dengan eksekusi itu dengan objek yang ada. Karena putusan Mahkamah Agung itu setahu saya yang dimenangkan oleh Sudiman, lokasinya hanya ditulis di itu berbatas dengan ini, berbatas ini, berbatas ini. Luasnya itu lebih kurang kalau saya sekitar 570 hektar. Di dalam hamparan itulah kalau putusan Mahkamah Agung yang kami lihat. Awalnya tuntutan ini seluas 125 hektar. Ini data yang kami dapat, Bu, ya. Nah, setelah putusan dari pengadilan menjadi dieksekusi 88 hektar. Yang satu hal lagi yang membuat kami agak kurang paham, 88 hektar ini juga tidak satu hamparan. Nah, kalau logika ini, memang hukum itu ada logikanya, ya Bu, ya, tapi tidak bisa kita anulir dengan logika. Kalau logika kita barang ini yang bermasalah, setidak-tidaknya hamparannya sama. Ini tidak berkotak-kotak ini dieksekusi, ini tidak, ini dieksekusi. Seperti itu di lapangan. Jadi saya rasa supaya jangan nanti ini menjadi sebuah cerita ke cerita, juga alangkah baiknya mungkin kita buat sebagai pemerintah ini sebuah tim dan kita sama-sama melihat di lapangan itu seperti apa objek yang sebenarnya. Karena kami pun kalau kami bilang nanti salah putusan pengadilan juga nggak bisa kami bilang seperti itu. Kami bilang benar pun ya juga kami belum. Ya, yang jelas kita patuh terhadap hukum di Republik ini. Salah dan benar putusan itu tentu ada jalur hukum yang harus kita lalui kembali. Kemudian waktu aku udah peninjau itu kasus saya, kasus Tering saya diwakili oleh staf saya ke lapangan waktu melihat objek. Kami di situ tidak boleh terlalu banyak berbicara, hanya hadir dan hanya menyaksikan. Seharusnya kan yang lebih tahu lokasi itu kan desa. Saya kebetulan waktu itu tidak ada tugas lain, tidak bisa saya hadir ke lapangan. Saya waktu oleh staf pemerintahan saya di lapangan, hanya boleh hadir dan melihat. Itulah yang terjadi pada saat mau berapa hari mau eksekusi. Nah, jadi di sini kalau kita bilang ada kejanggalan, saya kira tidak boleh juga kita bilang seperti itu, ya Bu, ya. Nah, tentu kita patuh dan taat kepada putusan yang ada pada saat ini. Karena ini adalah putusan pengadilan, perdatanya sudah putus, saya bilang, ya yang jelas kita warga negara taat kepada hukum, jangan melakukan hal-hal yang di luar daripada persoalan ini yang juga akan merugikan diri kita sendiri. Alhamdulillah waktu eksekusi tidak ada terjadi keributan, ya kalau untuk perdebatan ya wajar lah, ya Pak, ya. Jadi itulah mungkin. Dan pada tahun 2000 saya ada ini dapat ini dari RT juga ini masanya Pak Jamaris ini, kelang dari Pak Niskol ke Pak Jamaris waktu dia sekdes. Ini surat dikeluarkan pada tanggal 11 ya, 11 bulan Juli 2009. Nah, ini masih waktu transisi Pak Niskol. Bunyi di sini Pak Niskol waktu pernah membuat sebuah tim, ya, tim sengketa tanah ini di lapangan. Kemudian tim itu terdiri dari RT, RW, dan beberapa pejabat pemerintah yang ada di dusun itu.
setelah di cross check di lapangan, kemudian RT dengan RW yang ngecek itu membuat pernyataan, dan waktu itu sudah PJ Kepala Desa yang menandatangani, Pak Jamaris. Isinya lebih kurang begini, bahwa antara tanah Darlan Simbolon dengan tanah miliknya Herman Pitra dan Zaini ini tidak ada tumpang tindih. Nah, ini yang bingung kita ini, ya. Kami kan hanya data yang ada nih, ya Pak ya. Karena kami meneruskan stafet kepemimpinan ini. Ternyata kalau kita lihat sekarang ini, warga yang dieksekusi ini lahannya yang dapat dari kan Herman Pitra. Tapi dari hasil peninjauan ini, yang tim yang telah dibuat oleh Pak Niskol dan diteruskan waktu itu oleh Pak Jamaris, terdiri dari ada RT RW di sini lapangan, itu menyatakan lahan ini tidak bertumpang tindih. Nah, ini suratnya ada sama kami ini, tanggal 11 Juli 2009. Saya belum Kepala Desa lagi itu. Saya bulan 2011 bulan 11 saya dilantik. 2 tahun sebelum itu. Tapi data yang kami pelajari seperti inilah, kira-kira lebih kurang seperti itu. Nah, ya, terhadap lahan saudara Tinambunan dan Darlan Simbolon yang sudah dilakukan pengukuran oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan Nolancang atas nama Niskol Firdaus sesuai dengan surat tugas nomor sekian-sekian. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan dilakukan oleh tim dibentuk oleh Kepala Desa dan Nolancang bahwa lahan Herman Pitra dan lahan Zaini berada di luar lahan Tinambunan atau Darlan Simbolon. Nah, untuk supaya Ibu pahami, Darlan Simbolon inilah yang dijual ke Sudiman. Namun saya tidak tahu juga kenapa bisa terjadi persoalannya seperti ini. Kemudian yang terakhir mungkin itulah yang data yang kami terima sampai hari ini, Bu. Tidak lebih tidak kurang. Data yang kami terima tentu apa yang kami dapatkan itu yang bisa kami sampaikan. Kalau masalah persoalan tadi disampaikan oleh Gerlamata ini objek tidak tepat, mungkin dari persoalan data yang kami terima ini juga kami pun menyatakan objeknya ini kami rasa juga kurang tepat dari data yang kami miliki. Cuma kami tidak bisa berbuat seperti itu. Jadi waktu di zamannya, mungkin Pak Niskol ini tidak tahu ini ya, karena surat Sudiman itu kalau saya dikeluarkan oleh Pak Jamaris itu sebagai PJ Kepala Desa. Sebelum surat itu dikeluarkan, Pak Jamaris sudah membuat surat pernyataan Sudiman ini, yang menang sekarang ini. Bunyinya kira-kira seperti ini. Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa tanah yang saya kuasai di RT 606 RW 02 Dusun 03 Dusun 4 Desa Dan Lancang, Kabupaten Kecamatan Penghulu, Kabupaten Kampar, berbatas dengan titik-titik ya. Isinya dan tanah tersebut tidak dalam HGU perusahaan dan tidak masuk dalam kawasan hutan, dan apabila lahan tersebut dalam perusahaan atau hak milik orang lain, maka sendirinya SKT atau SKGR yang diurus batal demi hukum. Tapi dia bisa menang di pengadilan. Seharusnya kan kalau sengketa kan ketua pengadilan juga bisa memandang. Ini yang kami ini kan sedikit ini. Ini ditandatangan juga oleh Pak Sudiman. Kami data ini, Pak. Jadi intinya agak kami herankan tuh perkaranya antara Sudiman dengan Pendi, tapi korbannya masalah ini. Mungkin untuk lebih jelasnya, apakah ada hubungannya lahan yang dieksekusi ini dengan si Pendi? Nah, ini pelakunya kan masih ada, Bu. Herman Pitra ini salah satu penerima hibahnya. Mungkin kita jelaskan juga nanti sedikit ini. Karena si pemilik kan tidak mungkin tidak paham dengan itu. Kalau kami hari ini hanya bisa berbicara sesuai dengan data-data yang kami miliki. Saya kira lebih kurang, mohon maaf Bu, itu mungkin sementara waktu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka datang dengan panitranya dan banyak orang pengadilan waktu itu. Waktu itu mereka datang tanpa memberikan hak bicara kepada kami pemerintahan desa, baik RT, RW, tokoh masyarakat, bahkan nenek mama, bahkan saudara Bapak Herman Pitra juga diusir waktu itu, waktu dia mau berbicara. Tak ada hak berbicara. Kalau Bapak berbicara juga, kami akan pergi dari sini. Begitulah kira-kira. Terus pengadilan, macam mana kita mau bicara? Sementara objek perkara hanya kita yang paham. Saat itu, jadi setelah konstatering itu, beberapa bulan setelah itu, mau eksekusi 3 hari, mau eksekusi di WA saya oleh pegawai negeri
pengadilan Bangkinang bahwa akan diadakan eksekusi tanggal 20 melalui WA, tetapi mereka mohon maaf akan mengantarkan surat aslinya pas waktu eksekusi. Masih ada WA sampai hari ini. Sebelum itu, sebelum WA itu 2 harinya datang dia ke kantor desa tapi tidak mengantarkan surat eksekusi, tetapi mengantarkan surat konstatering terakhir. Konstatering terakhir itu diantarkannya dan minta ditandatangani. Waktu itu saya keberatan, saya tidak mau menandatangani karena di situ ada peta yang mereka buat. Kenapa peta ini dibuat? Saya bilang karena nanti masyarakat bersangka ke saya tandatangani peta yang Bapak buat. Terus di telepon waktu itu Ibu Fatima sama pegawai pengadilan Bangkinang, kalau Bapak itu tidak mau menandatangani, minta buat pernyataannya. Buat pernyataannya apa alasannya tidak mau menandatangani? Karena itu bukan kita menetapkan peta, tetapi kita turun hadir di konstatering. Kan Bapak itu hadir kan? Ya, saya hadir. Kalau sudah dari Bapak hadir, ya Bapak menandatangani karena hadir. Akhirnya saya tanda tangan karena hadir. Memang hadir dan melihat mereka, tapi saya tidak ada hak berbicara waktu itu. Saya rasa cukup. Terima kasih Pak. Artinya pada saat eksekusi tidak dilaksanakan dengan prosedur yang benar. Eksekusi kami tidak datang lagi, Bu. Eksekusi. Iya, jadi yang hadir eksekusi siapa? Selamat tahu. Apakah sesuai dengan prosedur? Nah, kalau eksekusi kan para pihak dibacakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu eksekusi memang prosesnya dia panggil para pihak. Jadi dipanggil menggugat dan tergugat dipanggil. Dan cuma pembacaan eksekusi tersebut itu tidak di lahan eksekusi. Harusnya di lahan. Iya, itu satu dianggap. Ya. Tidak di lahan, tapi di tempat lain, di rumah orang, di kedai, tempat orang nongkrong. Di situ dia pembacanya. Para pihak mau. Dan para pihak hadir di situ. Dan mau itu dibacakan di situ. Protes, makanya nah, pas pembacaan itu dalam pembacaan putusan itu tergugat itu protes. Effendi semua protes. Dia tidak mau itu dibacakan karena saya tidak punya lahan di sini, katanya. Itu pernyataan Effendi. Iya. Dan ada rekamannya. Saya tidak punya lahan di sini. Lahan saya itu ada di kilo 36. Ya. Kayak kilo 36 lah. Kenapa di sini? Ini lahan masyarakat. Kata tergugat. Effendi. Ya. Tapi tetap dipaksakan dan tetap dibacakan. Masyarakat pun protes. Kalau ini protes semua. Ini surat tanah kami, itu lahan kami. Tapi tetap dipaksakan karena alasan pengadilan bahwa ini kan sudah ikrar. Nah, itu dia. Akhirnya dibacakan lah. Nah, setelah dibacakan, mereka eksekusi pertama itu ke lahannya siapa namanya? Sinaga, ke lahan Sinaga. Setelah lahannya Sinaga, mereka balik lagi. Udah itu berhenti setelah lewati lahannya Pak Semiring, Pak Siombing. Setelah lahan Pak Siombing, berhenti mereka di sana, bingung mencari mana yang namanya parit gajah. Yang adanya kan parit bekas gajah manusia. Parit gajah, karena di dalam apa itu batasnya parit gajah, gitu. Parit gajah. Nah, lama mereka di sana. Akhirnya saya melihat pengacaranya sama Pak Sudiman itu mondar-mandir mencari yang mana parit gajah itu. Sampai akhirnya disimpulkanlah di samping lahannya Siombing ada parit kecil itu tadi tuh. Nah, parit inilah yang dijadikan dia sebagai parit gajah. Dari situlah ditembaknya lurus ke atas. Lurus terus ke atas sampailah ke batas lahannya Pak Ales. Itulah diambil alokasinya. Nah, padahal kita tahu di dalam surat keputusan pengadilan itu dia batasannya parit gajah, lahannya Pak Santuri, udah itu lahannya, batasnya lagi lahannya siapa?
Ya, Ciong itu ada lagi yang samping mana? Pasir. Nah, tapi kondisinya seperti itu. Intinya mereka sendiri dalam melakukan eksekusi, mereka masih mencari di mana posisi parit gajah untuk menentukan titik-titik mereka bisa ngambil. Dan itu kami menyaksikan. Dan itu Sudirmannya setuju. Ya Sudirmannya, ya karena Sudirman yang menunjukkan akhirnya. Effendi Simatupang melawan. Effendi Simatupang menolak. Artinya koordinat yang ada di dalam putusan, putusan pengadilan yang sudah inkrah ini tidak sama dengan yang di lapangan. Iya. Jadi begini, Bisa Bu, dibuktikan. saya jelaskan sedikit ya. Putusan itu kalau yang eksekusi ini kan putusan yang di Mahkamah Agung. Nah, antara Pendi Simatupang dengan Sudiman, ya. Di situ tidak ada semacam koordinat, Bu. Hanya di situ sebelah utara berbatas dengan A, umpamanya contohnya ukuran sekian. Nah, di situ luas itu kalau kita kalikan lebih kurang 570 hektar dalam putusan itu. Nah, ini sekarang yang jadi persoalan ini kita pun tidak tahu. Makanya kalau saya pikir ini persoalan ini adalah waktu sidang lapangan. Kami pun tidak pernah dihadirkan sidang lapangan ini. Waktu perkara Pendi Simatupang, waktu apa? Kalau waktu dalam Pak Disko tahu lah. Kalau zaman kami nggak ada masalah. Kalau memang batasnya disebutkan berbatasan dengan tanah si A, kan harus ada tanda tangan si A juga bahwa memang benar saat eksekusi. Harusnya. Begini, Bu. Yang dibunyikan dalam putusan pengadilan itu luas lahan ini kalau saya lupa ya 570 hektar. Nah, jadi orang ini sekarang di dalam 570 hektar ini dari mana-mana diletakkannya ya? Oleh pengadilan kan? Iya. Nah, makanya kalaupun menurut akal pikiran kita, lahan sengketa ini tidak mungkin ini, Bu. Ini satu tempat, di sini satu tempat, di sini Pasti kan satu hamparan. pasti satu hamparan, walaupun tidak berbentuk dia segi empat. Betul. Sekarang barang ini ada yang di sini ada berkelam pula, ada pula di sini. Berkelam tanah orang. Nah, Sekarang saat eksekusi itu ada nggak sempadan yang menandatangani? nggak ada. Berarti kan tidak sah itu eksekusinya kalau seperti Justru itu. karena tidak sah itu. Nah, sekarang yang satu catatan kita lagi, waktu eksekusi itu pembongkaran itu yang saya share kami sekadang hadir karena kami takut hadir di sana nanti ada sebuah tekanan-tekanan nanti yang harus kita tanda tangani. Maka saya sampaikan juga waktu itu kami kebetulan waktu itu ada ke Malang juga Pak Niskol hari itu di Pekanbaru ini keluarga Pak Niskol sehingga kami tidak hadir. Tapi cara eksekusi ini biasanya yang kita lihat ini, Bu. Biasanya eksekusi ini kalau enggak Satpol PP yang eksekusi ya dari kepolisian, dari timnya dari pengadilan. Nah, yang kalau saya dari PGU nih, ya, dikirim oleh orang-orang ini, saya enggak pula bohong menyaksinya, enggak pula menyaksikan secara langsung. Yang saya lihat berbaju oranye, tapi modelnya tidak dari pemerintahan yang Ada nanti bisa kita kirimkan. Nah, Kita lengkap datanya, nggak tim pemadam kebakaran. nah, biasanya kalau eksekusi yang selalu Satpol PP, ya kan? Itu kalau dari kita kan. Pengadilan kan dia bawa polisi. Nah, sekarang menurut laporan dari lapangan ini kita pun enggak juga mau ke lapangan karena ada risiko keamanan nanti yang kita takutkan, ya kan? Tapi menurut orang ini sudah melakukan pemanenan di lapangan, kemudian yang melakukan itu semacam kalau kita bilang ya premanisme lah. Tapi saya larang masyarakat jangan lakukan perlawanan. Ya, cuma kok pengadilan memihak ke situ itu aja kita. Makanya kita ngumpul dari Makanya kita mau meluruskan ini, mau clearkan ini. Karena bapak-bapak punya bukti, buat menyurat, berita acara, berita rapat, video simpan baik-baik. Karena kalau memang semua fakta yang kita ungkapkan ini benar, pasti kita bantu meneruskannya ke Menteri ATM. Ya, yang penting akurat semua data yang akan kita teruskan. Baik, sebelum ke Pak Sista, mungkin Bapak Herman Fitra. Sebelum apa tambah tenaga lagi. Ini jauh dan lancar ini kan jauh kan. Ini ngomong panjang nanti apa nggak sampai pula. Minum tambah tenaga juga. Pemilu Pak Karis sudah selesai.
wassalam pada Nabi Muhammad SAW. Syukur kepada Allah SWT, rahmat yang diberikan pada hari ini untuk kita semua. Baiklah, tidak untuk memperpanjangkan mukadimah, yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir, dan terima kasih juga kepada ibu yang telah mengundang kami, Pak Camat, Pak Kades, Desa Lancang, Ini Mama, dan seluruh tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya terangkan di sini, di 2005 itu kami Herman Fitra dan Jaini diberikan hibah oleh Nini Mama Desa Lancang, lebih kurang luasnya 450 hektar. Namun karena mungkin biaya yang tidak ada untuk mengingklap serta mungkin pembekuan tapal batas, itu kita cari untuk penumpangnya, jumpalah sama Effendi Simatupang CS. Effendi itu tidak sendiri, ada Jumalin dulu, ada Lamuan Menalu. Mereka sanggup, udahlah kami aja. Cuman yang waktu itu diserahkan oleh Nini Mama ini, mengingat menimbang wilayah Desa Lancang dan Dusun Pau ini sering dijamak oleh Dusun Pau wilayah Desa Lancang. Kami batasnya ke sana Kaltek. Jadi batas ini sering semu ini ribut terus. Jadi diberikanlah oleh Nini Mama untuk pembatas. Inilah kita batas. Ya, diberikanlah ini, sebetulnya ini yang hibah ini untuk macam mana ini Desa Pau ini tak masuk lagi ke daun Lancang. Tapi karena kami tak mempunyai kekuatan, ada masyarakat Desa Lancang itu juga, ada Pak Effendi juga, biar kami di depan. Karena orang Batak ini kan mau sering ribut. Nah ini abang-abang ini kan cuma wajah-wajah peribut ini. Kami taruhlah mereka di depan untuk menghadapi masyarakat yang dari luar. Alhamdulillah waktu itu ada Asyong namanya. Asyong itu dapat dari Dusun Pau itu lebih kurang dia sekitar 800 hektar bilang apanya itu. Tapi karena kami geser terus hingga dapat dia cuman dapatnya 125 hektar lagi yang tinggal. Yang sisanya udah kami potong juga pakai beko, pakai alat berat. Inilah alat berat orang Effendi Simatupang CS. Akhirnya kami dilaporlah ke Bangkinang. Waktu itu sempatlah kami di pengadilan juga. Iya, dengan Asyong. Selesailah dengan Asyong. Tidak lama setelah itu terbit pula lah Sudiman. Nah, jadi ini perkara ini saya ikutkan mulai dari 2005 sampai sekarang. Waktu itu anak saya belum ada, Bu. Ini anak saya udah sekolah SMA. Entar lagi punya cucu saya. Ini perkara ini bergulir terus ini. Entah kapan pula nanti kalau kita mati, buat pula campur ke anak. Jadi kalau menurut hukum, ini kembali ke hukum. Yang dari desa sebelah udah nak ikut lagi campur dia, udah mengakui dia bahwa dia akan stop di situ. Dan Desa Pau pun waktu itu udah kami jumpai juga, waktu itu masih sama Pak Niskol. Orang itu estafetnya sampai di situ aja lah, nggak tambah-tambah lagi. Udah selesai lah di situ. Terbitnya dengan dengan Sudiman ini, dapatnya Sudiman ini dari orangnya Ajo. Dari Ajo dan Batiar. Ajo Batiar ini juga masyarakat Desa Daun Lancang. Namun mereka tidak mempunyai hibah yang secara mutlak. Hibah mutlak itu yang diteket oleh 4 Nini Mama. Setelah itu riwayat lahan Ajo sama CM yang dijual ke Dahlan Simbolon, ini lahannya udah selesai dijual. Makanya setelah ribut itu waktu zamannya ini sempat dibuat tim, kita cek fakta lapangan itu bahwa lahan ini tidak bermasalah, tidak bertumpang tindih, tapi lahan mereka telah selesai dijual. Bahkan kalau kita cari di daerah itu mungkin bahkan lebih dari yang dijual mereka. Cuman Cina ini kembali lagi kepada ini, ke dasar Cina ini setelah beli dia tidak tahu posisinya sampai hari ini. Kalau di suratnya mereka batasnya PT Mas. Kita waktu eksekusi ini Pak Ade ada, Pak Kaur.
Saya bilang, kalian tahu nggak yang mana PT Mas? Kita ukur dari sini ke sana, ayo. Oh bapak tak usah ngomong, kalau ke bapak ngomong kami pulang. Jadi pengadilan sepertinya udah sangat berpihak kepada mereka. Dan di Riau, setahu saya ini asal usulan tetap kita bahas. Kalau 4 nenek mama, salah satu tidak memberikan, ini janggal. 2 janggal sekali. 3 berarti secara tidak legalitasnya tidak sah. Saya 4 nenek mama neken, semua teken kan, kepala desa teken. Sudiman cuma 1 yang neken, itu pun taya diteken tendak. Nenek mama yang neken pun udah buat, dia tidak mengakui. Dia menangkap pengadilan. Saya udah bilang pengadilan, sebetulnya ini kalau ada malaikat yang dekat mau saya lapor juga sama mereka. Ada juga betul lagi. Karena ini kita biaya ini yang kita pikirkan. Kan, saya bolak-balik pengadilan. Setiap hari digertak. Betul Pak? Iya betul. Namun ya posisinya inilah yang terjadi. Kenapa Effendi yang di depan? Karena Pak Effendi yang waktu itu yang punya kendaraan dan modal waktu itu menghadapi Cina, itu juga dia. Tentu dia yang kami sorong lagi. Namun lambat laut permasalahan ini seiring dengan sawit yang tumbuh, masyarakat juga udah panen. Udah juga menghasilkan. Ya udah panen Bu. Masyarakat udah menghasilkan juga. Ya sedikit banyak mereka sekarang udah ada kekuatannya untuk beradu jotos juga dengan Cina itu. Kalau dulu mereka tidak ada, sawitnya baru tumbuh. Kami aja lah yang terus ke pengadilan, bolak-balik. Dan Cina itu bukan ini aja yang diinklapnya. Dia lawan dulu Samosir. Kami sampai di pengadilan punya Samosir berapa 12 hektar dia? 20. Dia kalah di situ Bu. Kalah dia pindahkan bawah. Umpamanya ini Samosir, dia kalah dipindahkannya di sini. Nanti kalau dia kalah lagi pindahkannya, suka-suka hatinya aja. Tapi kalau kita bilang ke hukum, mak ini, Pak, kita ini tidak bisa jadi penentu. Yang jadi penentu nanti hakim. Ya. Kalau hakim bilang selesai Bang. Nah, inilah yang jadi masalahnya Bu. Ada Tuhan kedua di dunia ini. Memang wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Nah, itulah yang sakitnya. Walaupun kakinya sebelah di, nah kalau kita ya. Jadi di pengadilan pernah saya sangkal. Saya bilang, saya sebetulnya udah malas mengikuti ini Pak. Yang benar aja kalian bilang salah. Yang salah bisa jadi benar. Dibilangnya Bapak keluar atau Bapak saya penjarakan. Saya bilang bagus ya keluar, anak saya masih kecil keluar, saya belum bisa Bu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya ditangguhkan. Nah sampai hari ini tidak saya ikuti lagi Bu, karena saya pikir juga nanti saya ke depan lagi, saya emosi juga nengok orang tuh. Udah jelas kita bilang ini Pak, yang betulnya ini Pak, coba panggil dulu yang dapat hibah dari nenek mama itu. Kita beli kereta tentu kita tahu ini showroomnya dari sini. Sekarang mereka beli keretanya nggak tahu dari mana showroomnya, lahannya pun tak tahu, ditunjukkan. Saya bilang Pak, Bapak punya lahan, iya, tunjukkan aja pantasnya. Kalau Bapak tahu sesuai surat ini, kamu nggak tahu. Yang tahu itu siapa yang si gajah itu siapa? Barat. Yang tahu itu Uta Barat katanya. Uta Barat itu tinggalnya di Pelamboyan. Sedangkan saya di Dolancang. Bingung saya naik suratnya, apalagi lah orang yang tinggal di Pelamboyan nunjukkan wilayah di desa Dolancang. Saya bilang kok nggak ini aja Bang, lapang sepak bola itu aja Bang ukurkan, bahkan pengadilan bilang. Oh nggak bisa lah, ini kan sesuai juga ini. Iya itu batas sampai temas, kok Abang cabut lahan masyarakat. Kalau lahan Effendi yang Abang buru, ada di 48 ada lahan Effendi. Di 36 kata Effendi ada, tapi setahu saya yang ada itu di 48. Abang buru aja. Kalau memang mau buru lahan Effendi, kalau lahan masyarakat, ya inilah masyarakatnya. Cuman ketika dia beradaptasi dengan masyarakat waktu itu dengan Samosir, dia kalah. Menang Samosir, itu catatannya masih ada di Bangkinang. Ini satu amparan. Dia laga. Nah, itu satu amparan ini di laganya yang di sini. Kalah dia pindah di bawah. Suka-suka ya. Suka-sukanya artinya aja. Jadi kalau kata kawan-kawan, ini uang Bang yang buat masalah. Ya, cuman lah kalau uang yang buat masalah ini nah jadi perkara kita untuk hari ini kita tak ada uang. Ya, melawan Tuhan kita ini ya. Nah, jadi saya rasa untuk ini penjelasannya saya rasa Bu
Ya, itulah mungkin dari saya. Harapannya Pak Kades dan ini Mama dari Pak Ridwan juga ya, bersama dengan terima kasih. Terima kasih untuk presentasi oleh provinsi kurang juga kami untuk. Iya Pak, karena sudah di demo Pak kami. Nyampaikan aspirasi. Masalah konflik ini. Pertama Bu, masalah keputusan pengadilan. Kita pemerintah ini tidak berhak, tidak memiliki dana untuk mengeksekusi yang namanya putusan pengadilan. Kedua tadi dari keterangan dan yang berkembang sebenarnya sudah banyak bukti-bukti baru. Saya rasa mungkin itu menjadi bahan bagi pihak yang kalah untuk PK. Itu saja dari kami. Masalah tim tadi Pak. Ya. Bu, kalau tim kalau udah ditangani pengadilan, saya Bu mungkin juga lebih tahu mungkin Bu. Kita juga tidak bisa mengeksekusi yang namanya kerja pengadilan Bu. Mungkin yang akan yang keberatan nanti akan. Terima kasih Bu. Izin Bu. Ya. Ya, kalau secara yuridis saya pikir kita ya, apalagi kita hari ini bicara di Biro Hukum kan, tentu bicara administrasinya itu. Kepala desa mengakui bahwa arsip tanah yang dimiliki oleh masyarakat ini ada, kan gitu. Kita harus lihat itu dulu, ada atau tidak, apanya suratnya. Kalau ada suratnya yang ada tangan siapa, bayar pajak atau tidak. Kalau di masyarakat ini kan jelas nih, alur ceritanya mampu diceritakan. Ya, ada nenek mamanya, ada kepala desanya, jelas. Kalau kita lihat dari Sudiman, ini saya tanya nih, bisa atau tidak kalau Pak Kades tadi agak sedikit penasaran ya, siapa yang buat biang keroknya nih? Surat tanah ini yang nanda tangan punya si Sudiman ini ditandatangani oleh TJS Kades ya? Iya. Jurnalis. Ya. Bisa atau tidak bukan menurut Bu? Dalam aturan kan? Bisa. Bisa. Memang PJ. Ya. Kalaupun sudah bisa, makanya ini dokumennya harus kita pakai. Di sini ada pernyataan, seketika ada masalah, maka ini akan gugur demi hukum. Nah, ini itu nggak yakin. iya. Ini surat si Sudiman sebenarnya, fakta ini. Ya. Silakan itu. Berarti memang ada masalah pada waktu itu. Iya. Ini baru yang dipaksakan sebenarnya. Berarti memang ada masalah. Ya. Masalahnya kasih itu. Nah, lalu Saya pikir begini, ya, saya potong dulu sih. ya. Kalaulah kita berbicara tentang masalah dokumen, saya pikir dokumen yang kita miliki hari ini sudah tidak benar lagi. Kenapa sebenarnya tidak benar lagi? Kalau benar mungkin dokumen yang kita bawa ini sesuai dengan jalur hukumnya, mungkin kita menang. Ya kan? Karena mungkin menurut pandangan secara Tuhan kedua tadi yang kita bawa tidak benar, makanya kita kalah. Saya maunya di sini supaya kan kita bercerita-cerita saja, ya, supaya sama-sama, karena apapun bentuknya, apalagi perkara tanah ini objeknya itu mesti kita kuasai di luar kepala kita. Kalau tidak di luar kepala kita hanya bercerita di meja-meja seperti ini. Titik persoalannya tak ketemu. Saya jelaskan, Ajo sama Batiar ini yang diserahkan sama dalam semua ini sudah banyak dijual orang ini sebelahan ini. Bahkan yang dieksekusi sekarang ini ada satu orang itu penjualan Darlan Simbolon. Cuman permainan Darlan Simbolon menjual ini dibuat atas nama abangnya, iparnya, semondonya. Itulah modelnya. Jadi kalau kita ke lapangan mungkin ditunjuk ke PT. Inilah dijual Darlan Simbolon. Sekian ukurannya. Ini yang punya Herman Pitra dengan saya ini. Mungkin begitu dia bentuk satgas anti mafia tanah untuk menyupport pemerintah daerah dalam berhadapan dengan mafia tanah itu. Jadi kita pada tanggal kami aksikan sudah kami sampaikan nih. Kita sepakat bahwa ini putusan pengadilan yang kita nggak bisa intervensi. Sepakat kita. Tapi kan ada jalan yang sudah disiapkan oleh negara melalui satgas. Makanya kemarin kami tanya, satgas anti mafia tanahnya di mana? Kalau fakta tadi udah jawab sama asisten satu, udah punya kita temuan-temuan itu. Tinggal yang mau melakukannya siapa? Saya tidak menyarankan masyarakat ini melakukan gugatannya sendiri dengan menggunakan pengacara lagi, karena yang dilawan eksistensi pengadilan. Tuh. Berlawanlah dia nanti si Polan ini berhadapan dengan eksistensi pengadilan. Yang terjadi itu adalah marwah pengadilan yang dipertahankan.
Tapi kalau fakta hari ini ada Nenek Mama hari ini, kepala desa hari ini ada, camat hari ini ada, bukti tertulis hari ini kita punya, udah faktanya kita sama-sama paham, kita kasih nih, ada biro hukum yang sama-sama menyimak, ada sepakat kita bahwa negara Riau ini tidak baik-baik saja, ada mafia tanah di sini, gitu loh, ada mafia tanah yang bekerja sama dengan mafia pengadilan, udah itu kan tak bisa kita bantah, boleh terjadi, jadi nggak usah takut dengan putusan pengadilan itu. Tapi ada celahnya yang saya minta dari bantu kami ke Satgas. Ada notulensi rapat hari ini. Kita menyepakati bahwa ada hal-hal yang terjadi. Itu seharusnya hasil rapat kita pada hari ini. Baik, Pak. Itu Bu. Karena kalau tidak, mereka ini udah tanam sawit sejak dari tahun 2005. Mereka beli tanah. Tiba-tiba ada gajah di situ. Panen. Mereka mau makan apa? Sebentar Bu, potong Bu ya. Kalau turun pemerintah Bu. Jadi kalau bahasa, mohon maaf ini Pak Ridwan. Ya. Kalau selaku kami pemerintah, kami tidak akan bisa membuat sebuah keputusan. Betul, sepakat. Tapi apa yang kita dapatkan hari ini, mungkin kita bisa buat sebuah berita acara. Ya. Kalau kita membuat sebuah keputusan nanti bahwa di Riau ada mafia tanah, dasar kita membuat itu apa? Betul. Tapi kita berbicara fakta yang ada. Ya. Makanya saya bilang tadi, lokasi kita kuasai, data-data kita miliki, tapi dengan dasar itu dan nanti mungkin pihak yang Harusnya ke lapangan. ya, biar kita paham dengan kondisinya. Karena kami begini modelnya bercerita, Ibu pasti bingung kok. Aduh kok banyak, kok udah dapat lahan, ya kan? Nah, tiar pun kok banyak dapat lahan. Barang yang diserahkan Nenek Mama, satu orang Nenek Mama itu, dan sudah kami klarifikasi, kebetulan Nenek Mama itu sudah tiada lagi, gitu kan? Nah, biasa penyerahan lahan itu tidak macam keempat Nenek Mama yang tanda tangan. Sementara Ajo dengan Bahtiar ini, Ajo itu sebenarnya nama itu Zakirudin tuh Bu. Cuma dialiaskan ke Ajo, karena ini dari Sumbar. Jadi kalau kita melihat itu, dan yang lahan yang diserahkan Ajo kepada Sumbar itu sudah banyak yang dijual. Makanya sebagai batas PT Mas tuh batas PT Mas langsung pabrik baru gini lah, itu mulai dari langsung boleh jual menurut sejarah. Jadi sekarang ini sudah dijualnya, ini kan barang Bu ya, secara kasarnya pindah lo sekolah kok boleh, bayang boleh. Jadi kok kan pindah tuh risiko boleh. Artinya perkara ini akan berkelanjutan ketika tidak bisa kita selesaikan. Buktinya lah, kalau memang itu benar-benar secara real hukum, semua siapa kok bisa menang ya lawan si Sudiman. Dalam Jemurun. Nah, dari Jemurun. Ya. Hamparannya sama, administrasi sama. Nah, kenapa dia menang? Bisa menang. Artinya kalau kita berbicara secara datar lalu macam meja, tempatnya ada benjol-benjolan. Aku benjol, datar, seperti itu. Cuma kita kan hanya bisa melihat dan memandang, tak bisa kita berbuat di sini. Jadi sekarang mungkin yang lebih fokus kita, katakanlah sudah menang si Sudiman ini. Tetapi pada saat mengeksekusi, tanah yang dieksekusi itu berbeda dengan yang dia menangkan. Kan seperti itu sebetulnya sekarang. Berbeda Bu. Iya, menurut orang yang di lapangan itu cari batas itu bingung ya. Berarti kan objek perkara ini tidak dikuasai ya. Tidak tepat, tidak sama dengan yang diputuskan. Tidak sama. Nah, jadi kalau ditanya di mana objek pun kan tidak tentu di mana objek karena tidak pernah diajak sidang lapangan. Ini Bu, ini waktu pertama kali gugatan dilakukan oleh si Sudiman ini atas nama tergugat Effendi Simatupang, kan menang tuh Effendi Simatupang, menang. Akhirnya mereka bandingnya mereka ajukan dengan objek yang berbeda. Makanya bandingnya diterima. Banding diterima, mulailah menang terus karena objeknya berbeda. Dieksekusi di lahan yang sama. Ini fakta. Tapi mana pula mungkin banding objeknya berbeda. Kalau dia menggugat kembali dengan objek yang berbeda mungkin. Ini dia. Tapi ini kembali. Kalau Ibu bilang nggak mungkin, ini dia. Iya. Dia mengaku objek berbeda, makanya terima bandingnya. Itu pengadilan. Tapi kita bicara menginginkan lagi Pak Surya, makanya dari permasalahan inilah kita akan ibaratnya mohon dari Kabiro ya kan untuk memfasilitasinya jadi ada permasalahan lagi, karena ya saya selaku pemerintah dari tempat penghulu wakil dari Pak Camat
mendengar penuturan dari masyarakat dan bolak-balik dan kejadian itu dari Pak Kades dan sebagainya. Intinya kami bersepakat bahwasanya pada rapat ini itu membuahkan tindak lanjut, tibanya ya keputusan dalam hari ini untuk disampaikan kepada Satgas tadi bukan itu, dengan menelaah tadi pandangan dari Pak Kades, ini Mama dan apa tadi ya Hibah kan itu, karena kita juga perlu kan gitu kan fakta-fakta di lapangan tadi itu gitu kan, fakta di lapangan tadi. Intinya kami dari pemerintah sangat mendukung untuk dibantu permasalahan masyarakat ini melalui dihukum ke Satgas pemerintah anak. Ya, baik, terima kasih Pak. Selama ini mungkin bukan karena kan selama ini yang kasus-kasus seperti ini dikembalikan ke OPD-nya Pak. Biro pemerintahan, ya kan? PUPN, seperti itu Pak. Kehutanan, perkebunan, jadi seperti itu. Kalau yang ke kami baru ini Pak. Jadi belum pernah kami meneruskan ke Satgas. Nanti bapak-bapak kan mau ketemu juga sama Ketua Satgas Pak Kunchoro, Seti Kunchoro kan, sampaikan aja Pak. Jangan sampai hanya sekedar melapor, kan itu ya Pak ya, tapi tidak pernah ada penyelesaian. Sampai ke Satgas selesai, sampai ke Satgas selesai, sementara orang menunggu penyelesaian. Jangan sampai seperti itu. Ya tidak balik lagi bapak-bapak ini di sini dan dengan sangat capek. Pak Irman kita berkali pengadilan apa kan itu. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung besi.